Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang saya cintai dimanapun Anda berada, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat. Semoga penyakit yang teman-teman alami seperti gangguan cemas dan gangguan lambung segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersyukur atas nikmat yang diberikan sehingga di kesempatan yang berbahagia ini, di bulan suci Ramadan ini, kita masih bisa bertemu. Saya masih bisa memberikan teman-teman motivasi, saya masih bisa sharing buat teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Nur Saparwadi di channel Ani TV, channel edukasi motivasi sembuh dari gangguan cemas dan gangguan lambung. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mensubscribe channel ini sehingga channel ini bisa tembus 1000 subscribe. Nah, saya doakan buat teman-teman yang telah bergabung di channel ini, semoga teman-teman bisa sembuh dari gangguan cemas dan gangguan lambung. Semoga di bulan suci Ramadan ini teman-teman itu bisa sembuh. Semoga di bulan suci Ramadan ini kecemasan teman-teman itu berkurang, hati teman-teman itu terang. Nah, untuk teman-teman yang mengalami penderita gangguan lambung dan gangguan cemas, tentu sekali saat kita mau berpuasa, pasti kita itu takut, cemas. Sebelum kita melakukan berpuasa, kita sudah khawatir bagaimana kalau nanti saya kambuh, lemas dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu buat teman-teman yang masih parah terkena gangguan lambung, gangguan cemas, jangan panik, jangan takut, silahkan dicoba sampai mana kemampuan teman-teman, sampai mana teman-teman itu bisa tahan. Karena teman-teman itu harus belajar, harus berusaha. Karena tidak mungkin orang yang terkena asam lambung ketika mau melakukan itu langsung dengan hal yang berat. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwa puasa adalah salah satu obat atau terapi yang bisa teman-teman terapkan untuk mengobati asam lambung. Karena dengan berpuasa kita itu mengistirahatkan lambung kita untuk mencerna hal-hal yang tidak baik. Kita kosongkan perut kita. Nah, tatkala ketika mengalami asam lambung, tentu sekali kita itu harus hati-hati di makan sahur, hati-hati saat berbuka puasa, karena harus teman-teman perhatikan. Nah, untuk teman-teman yang masih mengalami asam lambung, gangguan cemas masih parah, tentu sekali kita itu harus hati-hati dalam memilih menu makanan. Nah, sehingga di kesempatan kali ini saya itu sharing kepada teman-teman makanan apa saja yang harus dikonsumsi untuk orang yang terkena gangguan lambung dan gangguan cemas. Tapi sebelumnya saya cerita sedikit bahwa teman-teman dari tahun 2018, 2019, 2020 saya tidak pernah yang namanya berpuasa. 3 tahun saya tidak pernah berpuasa saat saya terkena gangguan lambung dan gangguan cemas. Kembali ke topik bahwa untuk makanan yang baik untuk penderita asam lambung, teman-teman itu tidak boleh makan sembarangan, harus hati-hati karena lambung kita itu adalah sensitif. Dan lambung ini adalah merupakan organ sangat penting, sangat vital, di mana sentralnya untuk menyalurkan makanan itu menjadi gizi. Nah, sehingga itu harus kita hati-hati. Jangan sampai ketika kita makan ini nanti asam lambung kita itu naik akibat daripada lemahnya otot esofagus yang ada. Sehingga bagaimana caranya kita itu memodalkan otot esofagus itu terlebih dahulu? Kita itu harus sering-sering latihan pernapasan perut. Karena dengan itulah cara yang bisa dilakukan untuk membuat otot esofagus itu makin kencang. Karena otot esofagus ini teman-teman, ketika asam lambung diproduksi secara berlebihan, dia itu terbuka, lemah. Nah, sehingga dengan kita latihan pernapasan perut, tentu sekali ini salah satu cara untuk menguatkan otot esofagus itu kembali. Nah, untuk makanan yang baik untuk penderita asam lambung, tentu sekali tidak asing lagi bagi teman-teman, mungkin sudah mendengar, sudah membacanya, tapi di sini saya itu berbagi berdasarkan pengalaman saya, karena tidak semua orang mengalami gangguan lambung ini
cocok terhadap makanan ini. Dan saya juga itu walaupun teman-teman itu cocok terhadap makanan ini, belum tentu saya juga itu cocok. Tapi di sini saya itu share kepada teman-teman makanan apa saja yang pernah saya konsumsi ketika saya itu terkena gangguan lambung. Tentu sekali yang harus teman-teman makan ini, mungkin semua teman-teman itu cocok, yaitu adalah nasi. Tentu sekali ini adalah yang paling utama untuk kebutuhan kita. Tapi untuk nasi teman-teman jangan terlalu yang panas. Ya baru selesai dimasak langsung teman-teman tunggu. Tapi kalau saya itu ketika saya sarapan teman-teman, betul-betul nasi yang sudah dingin saya itu yang saya konsumsi. Untuk lauknya sederhana saja teman-teman. Ya sayuran hijau. Di sini ada bayam, ada sawi, ada kangkung, terus ada wortel, ada kentang, ada bunga kol, terus daun kelor. Nah, tapi di antara yang saya sebutkan tadi ini, saya itu teman-teman ketika awal saya konsumsi bayam ini memang ada rasanya seperti jantung saya itu berdebar. Memang awalnya saya tidak cocok terhadap makanan ini. Jagung, kadang jagung ini juga ada yang cocok dengan yang tidak. Kalau kangkung teman-teman, saya jujur ketika saya terkena gangguan lambung nggak pernah saya makan kangkung, tapi karena ya saya melihat di internet ada yang katakan baik dan ada yang katakan tidak. Tapi alhamdulillah setelah saya coba tidak ada sensasi yang muncul. Akhirnya saya itu makan, karena orang yang terkena asam lambung gangguan cemas ini teman-teman, ketika kita makan apa yang menjadi pantangan terus tidak ada sensasi yang muncul, lanjutkan saja teman-teman, jangan takut. Silahkan coba sedikit, tapi teman-teman ya sedikit coba secara perlahan. Ketika di jarak 5 menit 10 menit ada sensasi yang muncul, lanjutkan saja. Nah, itu yang saya konsumsi untuk lauknya teman-teman. Terus ikan, saran saya teman-teman, untuk ikan ini saya katakan semua jenis ikan itu baik untuk penderita asam lambung. Saya itu tidak pernah pantangan ikan ini ikan itu, semua makanan untuk ikan itu saya sikat teman-teman, karena semua cocok menurut saya. Terus daging teman-teman, kalau saya sendiri masalah daging, semua daging saya coba. Terus tapi ya usahakan yang jangan yang ada lemaknya, yang tinggi lemak teman-teman, yang merah itu. Kadang ada orang yang tidak cocok terhadap ini, tapi saya itu prinsip saya ketika saya terkena asam lambung itu dulu, ketika saya mau makan saya coba, tapi ketika tidak ada sensasi ya saya lanjutkan, ini menjadi makanan saya. Nah itu sama sepertinya dengan sayuran hijau. Tapi yang paling baik teman-teman adalah daun kelor, sangat baik, sangat manfaatnya sangat luar biasa untuk sembuhkan gangguan lambung itu sendiri. Karena saya itu yang saya terapkan ke diri saya terapi, saya sering mengkonsumsi daun kelor dalam seminggu 3 kali. Nah ini yang saya selalu terapkan, walaupun sampai detik ini saya tetap konsumsi daun kelor, sangat luar biasa manfaatnya. Labu kuning juga baik untuk teman-teman yang masih mengalami gangguan lambung yang parah. Silakan itu jadikan apa yang teman-teman makan itu jadikan obat. Itu hanyalah dalam segi makanan pokok teman-teman. Nah untuk buahan yang baik untuk penderita asam lambung ya tentu sekali seperti pisang, ada pepaya, buah melon, terus buah apa namanya itu, buah mangga. Buah mangga ini yang sudah matang teman-teman, jangan masih muda. Nah ini buah-buahan ini yang saya rekomendasikan ini adalah buah-buahan yang bisa menyembuhkan asam lambung, yang bisa menetralkan asam lambung. Buah pepaya, buah pisang, buah melon, buah mangga, buah naga, terus buah pir. Nah ini adalah buah-buahan yang bisa menetralkan asam lambung. Kalau saya teman-teman ketika saya itu kambuh dulu, ada rasanya mulas, terus sulit tidur, ya saya beli buah pir. Terus buah apel juga baik. Terus buah melon ini baik untuk penderita asam lambung. Kalau saya itu di samping saya itu mengonsumsi buah-buahan, di samping itu saya itu optimis bahwa ini adalah obat untuk saya. Nah, kalau jenis makanan itu sederhana sekali teman-teman. Ya, ketika teman-teman itu makan apa yang menjadi pantangan orang, terus teman-teman merasa cocok, silahkan coba. Tapi untuk pantangan ya teman-teman tahu sendiri.
yang pedas, yang asam, dan yang tinggi lemak. Nah, seperti kalau yang bergas tinggi, kalau ketan itu sampai detik ini saya belum makan karena sangat trauma, karena waktu awal terkena penyakit ini saya makan beras ketan itu lah jarak 5 menit semua tubuh saya gemetar, cemas saya luar biasa. Nah, sehingga sampai detik ini saya hentikan. Nah, untuk teman-teman yang masih takut makan ini makan itu, jangan apa namanya itu, jangan takut, silahkan coba sedikit. Jika tidak ada sensasi, makan semuanya. Sama sepertinya dogi, tinggi gas katanya. Saya coba, di lambung saya itu normal, aman. Ya saya lanjutkan. Terus terus sayur kangkung katanya juga tidak aman, lama dicerna. Ya saya coba, aman. Nah, itu juga teman-teman, ketika teman-teman mendengar, walaupun saya ngomong seperti ini, terus teman-teman itu wah ini makanan yang saya suka, terus teman-teman coba, tidak masalah. Sama seperti gorengan, saya itu makan gorengan teman-teman, tidak ada sensasi yang muncul. Yang kalau misal telur digoreng tidak ada sensasi yang muncul, saya itu yang saya tetap makan. Sama halnya ketika untuk asam lambung, tidak boleh makan telur, tidak boleh kuningnya telur. Nah, saya itu ketika sarapan cukup 1 butir telur. Ini lauk saya teman-teman, 1 butir telur saya makan, terus ada nasi sedikit. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung untuk sarapan, dan sekali porsi kecil, jangan langsung porsi yang besar teman-teman. Untuk sarapan cukup kecil, yang penting ada yang dicerna oleh lambung, karena ini ada dokter yang saranin saya dulu untuk sarapan jangan terlalu banyak. Kalau makan siang silahkan, terus karena untuk makan siang itu lambung kita sudah terisi, terus makanan apa saja yang mau dimakan untuk makan siang tidak masalah, baik minyak tidak masalah. Ternyata saya itu, nah itu yang saya lakukan, alhamdulillah ternyata merasanya enak luar biasa. Sama halnya dengan susu teman-teman, mungkin teman-teman itu minum susu langsung keringat dingin, langsung gemetar tangan. Nah, saya juga waktunya pertama kali dulu waktu minum susu baru setengah sudah basah tangan saya. Akhirnya saya stop. Tapi kalau saya itu teman-teman, saya tidak pernah berhenti. Saya coba lagi, lama-lama kelamaan, wah enak, sampai sekarang enak saya minum susu tidak masalah. Nah, itu yang saya lakukan teman-teman. Nah, untuk dari terus untuk cemilan teman-teman, ya cemilan itu yang roti ini ya yang bisa dikonsumsi orang penderita asam lambung, yaitu adalah roti gandum. Nah, itu yang saya konsumsi, roti gandum. Terus kalau mau kita cemilan yang alami, yang penting ada isi perut, karena kita itu sering lapar, yaitu rebus ubi jalan, ubi kayu. Nah, itu yang saya kentang juga, itu yang penting ada isi perut saya. Nah, itu yang saya rutinkan teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang masih berjuang, terus yang masih merasakan kelayangan, yang masih merasakan sempoyongan teman-teman, itu yang harus diterapkan, yaitu adalah makan 2 jam sekali atau 4 jam sekali. Misal teman-teman itu sarapan jam 6, jam 7, jam 8, dan 9. Misalkan teman-teman itu makan jam 9, sedikit saja, asalkan sering ya, sedikit sering. Terus jam 9, 10, 11, 12 teman makan. Nanti jam 3 makan teman-teman. Terus jam 6 makan, atau jam 7 tidak masalah. Ini tapi dengan porsi yang kecil tapi sering. Nah, ini adalah konsepnya. Kenapa teman-teman itu sembelit? Karena teman-teman itu makan kurang, sehingga jadi seperti itu yang saya terapkan teman-teman ketika saya itu masih terkena asam lambung yang masih parah. Ya saya usahakan makan 4 jam sekali atau 2 jam, atau ada cemilan ketika teman-teman malas makan nasi, ya cemilan yang menggantikan seperti rebus kentang, rebus ubi, itu juga baik untuk teman-teman yang masih parahnya terkena asam lambung. Dan juga untuk teman-teman, ya silahkan minum air gula yang hangat, tidak masalah, karena ini tergantung orangnya sebenarnya teman. Untuk asam lambung ini kita itu tidak bisa mendiagnosa teman-teman itu hanya makan ini, hanya makan itu. Tidak, teman-teman itu coba yang ini, apa yang teman-teman mau makan coba. Jika teman-teman itu ada sensasi yang muncul, stop. Nah, untuk rumusnya, untuk mau sembuh dari gangguan lambung, untuk mau teman-teman coba makanan ini dan makanan itu, silahkan teman-teman itu list
Ketika teman-teman makan ini terus ada sensasi, stop, jangan lanjutkan. Nah, ketika teman-teman makan ini terus tidak ada sensasi yang muncul, justru ada kebaikan, ada perubahan, lanjutkan, itu obat teman-teman. Nah, sama halnya ketika teman-teman ini ada obat herbal, terus teman-teman konsumsi tapi tidak ada perubahan, tidak ada adaptasi di tubuh teman-teman, mungkin teman-teman itu semakin parah, jangan dilanjutkan. Sama halnya seperti itu juga makanan teman-teman. Itu yang menjadi pelajaran bagi saya, karena ternyata dengan mengalami asam lambung dan gangguan cemas ini, kita itu berhati-hati terhadap makanan. Kita itu lebih hati-hati, lebih waspada, ini yang baik, ini yang tidak baik, sehingga kita itu disiplin. Nah, itu yang saya selalu terapkan pada diri saya teman-teman. Ternyata untuk sembuh dari asam lambung, gangguan cemas ini cukup kita itu yakin, percaya diri, ya konsisten, komitmen, disiplin. Nah, ketika kita disiplin menjaga pola makan, pasti sembuh teman-teman. Karena lambung ini bukan kita itu mengalami penyakit luka di kaki tinggal kita oleskan sembuh, bukan. Tapi di sini karena ada kaitannya dengan otak, ada kaitannya dengan jantung, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena asam lambung naik, tentu sekali cemas, dan sebaliknya ketika cemas asam lambung naik, maka yang diperbaiki itu dua-duanya, tidak bisa lambungnya saja. Tentu sekali kita harus perbaiki pola pikir ketika sensasi muncul, ya kita tenangkan diri kita. Nah, itu yang bisa saya sharing kepada teman-teman. Silahkan coba teman-teman, apapun makanan yang teman-teman mau coba silahkan. Sama halnya saya teman-teman itu dimanapun teman-teman mendengar coklat tidak baik untuk penderita asam lambung. Saya coba, saya itu tidak apa-apa kalau makan coklat teman-teman. Itu makanya tergantung dari teman-teman. Tapi untuk buah nangka, buah nanas, beras ketan, kalau itu bagi saya itu adalah pantangan yang sangat luar biasa. Tinggal teman-teman, tapi itu kan memang berat. Tapi yang lain-lain itu silahkan dicoba teman-teman. Intinya teman-teman itu coba saja. Nanti ketika ada sensasi, list. Nah, ketika terus di list, ketika tidak ada sensasi, yang lanjutkan saja. Nah, sederhana teman-teman, sederhana untuk makanan untuk penderita asam lambung. Terus yogurt juga baik, terus oatmeal ini kan teman-teman tahu sendirilah apa saja. Tapi untuk makanan yang harus dikonsumsi yang saya katakan tadi itu, ya seperti itu teman-teman. Untuk sayuran hijau, untuk terus tempe ini sangat baik untuk teman-teman, saya yakin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.